Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-wahidul qahar, al-azizul ghaffar, yukawwirul layla wan nahar, wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar, liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar, wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil asrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pengurus dan jamaah Masjid Darul Muhajirin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga umur kita dipanjangkan dalam kebaikan, dalam ketaatan di sisi Allah. Semoga rezeki kita dibanyakan, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahi oleh Allah. Semoga anak keturunan kita disolehkan, dicerahkan masa depannya. Semoga amal soleh kita diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diundang kembali oleh Allah berziarah ke rumahnya, ke Baitullah Al-Muharram. Semoga dosa, kesalahan, kealpaan dan khilafan kita dalam ampunan Allah. Semoga kita semua menutup usia di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga keistiqomahan kita untuk selalu dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini, bukan hanya untuk sholat 5 waktu, tapi juga untuk bermulazamah dengan ilmu, mengantarkan kemudahan bagi kita semua berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini insya Allah kita bersama-sama mengambil pelajaran dari 2 ayat di Quran surat Al-Hadid, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Bunyi ayatnya, Allah berfirman, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Arti dari 2 ayat yang mulia ini, Allah memberitahukan kepada kita, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidaklah suatu musibah dari berbagai musibah yang terjadi, apapun bentuknya, apapun wujudnya, menimpa bumi ini atau yang menimpa manusia, illa melainkan fi kitabim min qabli an nabra'aha, telah tercatat di dalam kitab Allah jauh sebelum alam semesta ini tercipta. Dalam tafsir Ibnu Katsir, 50.000 tahun sebelum alam semesta tercipta, al-maqadir, segala ketetapan berupa takdir telah ditetapkan, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dzalika 'alallahi yasir. Bagi Allah itu mudah, tidak ada sulitnya. Bagi Allah semuanya mudah, tidak ada beratnya. Apa tujuannya? Kata Allah, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar supaya kalian tidak terlalu bersedih dengan apa yang hilang dari kalian, dan juga agar kalian tidak terlalu bergembira dengan berbagai pencapaian-pencapaian keberhasilan di dunia ini. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong, lagi orang-orang yang bangga diri. Dari 2 ayat ini kita mengetengahkan sebuah judul, hakikat musibah. Ya, hakikat musibah. Melalui 2 ayat ini ada beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita gali berdasarkan penggalan-penggalan ayat. Misalnya pada penggalan ayat ma asaba min musibah,
kita dapat ungkap apa arti dari musibah. Kemudian fil ardi wala fi anfusikum. Ini dapat kita ungkap tentang objek yang tertimpa musibah. Objek yang tertimpa musibah. Illa fi kitabim min qabli an nabraha. Dari sini kita bisa ungkap tentang sumber datangnya musibah. Ya, sumber datangnya musibah dan sekaligus sebab datangnya musibah. Lalu kemudian likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dari penggalan ayat ini kita dapat menggali hikmah di balik musibah. Lalu kemudian Allah mengatakan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Musibah yang sebenarnya, ya. Musibah yang paling berbahaya. Nah, dari dua ayat inilah poin-poin tadi dapat kita uraikan, dapat kita jelaskan sehingga kita bisa memahami bagaimana hakikat musibah. Mari kita coba uraikan yang pertama berdasarkan penggalan ayat ma asaba min musibah. Apa yang dimaksud dengan musibah? Jadi ternyata musibah itu dari kata kerja asoba yusibu isobah. Asoba yusibu isobah itu kalau kita lihat artinya adalah tepat. Artinya adalah sesuai, tidak mungkin meleset, tepat. Sehingga sesiapa yang ditimpa dengan musibah memang dia yang ditakdirkan oleh Allah, tidak mungkin meleset kepada yang lain. Memang dia yang memang Allah telah tetapkan untuk tertimpa dengan suatu musibah. Tidak mungkin salah dan tidak mungkin keliru. Itulah arti dari asoba yusibu isobah. Nah, musibah dari kata asoba yusibu isobah. Adapun musibah secara istilah adalah ma la yulaimut tabi'ah, apa saja yang tidak disukai oleh manusia secara tabiat, atau ma yasu'ul insan, apa saja yang menjadikan keadaan manusia terpuruk. Karena itulah berkaitan dengan musibah, syai'un la yatamannal insan lihusuli alaih wa la yatamanna ala tahdusa ilaih. Bahwa musibah itu tidak seorang pun berangan-angan untuk mendapatkannya, dan tidak seorang pun manusia yang berangan-angan untuk terjadi pada dirinya. Itulah musibah. Karena seseorang yang ditimpa musibah pasti keadaannya akan menjadi tidak menyenangkan. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Namun apabila terjadi musibah, itu adalah ketetapan Allah. Maunya Allah Subhanahu wa taala, suka tidak suka, senang tidak senang terjadi pada diri kita, sebab memang kita yang ditakdirkan dengan musibah tersebut. Sebab itulah ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, karena tak seorang pun dari kita yang menginginkan musibah, namun terjadi pada diri kita, terimalah musibah itu. Wa basyiri as-sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar tatkala ditimpa musibah, yaitu mereka yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menegaskan ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak akan terjadi musibah kecuali izinnya Allah, maunya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain, karena musibah itu sesuatu yang tepat, karena musibah itu sesuatu yang benar, tidak mungkin meleset kepada yang lain, maka satu-satunya sikap kita terhadap musibah jika terjadi adalah menerimanya. Jangan menolaknya, jangan melawannya. Ya, terimalah musibah tersebut. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Lalu Allah mengatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Fil ardi wala fi anfusikum. Allah memberitahukan kepada kita objek yang menjadi sasaran musibah.
atau objek yang tertimpa musibah. Ada dua objek yang menjadi target terjadinya musibah. Yang pertama adalah musibah yang menimpa bumi. Ya, menimpa bumi, menimpa negeri, menimpa wilayah, menimpa tanah, menimpa lautan, menimpa udara. Nah, ini adalah musibah yang menimpa bumi. Dan musibah yang menimpa bumi ini disebut dengan kawaris, yaitu bencana, ya bencana alam. Kemudian ada objek yang kedua adalah manusia. Manusia. Maka manusia adalah objek tertimpa musibah. Baik terjadi secara individu pada dirinya, atau terjadi menimpa keluarganya, atau terjadi menimpa masyarakat, atau terjadi menimpa penduduk suatu negeri, atau terjadi menimpa penduduk dunia. Ini adalah manusia sebagai objek tertimpa musibah. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka bumi ini merupakan objek terjadinya musibah, tertimpa musibah. Bentuknya bisa berupa sebagaimana yang kita saksikan hari ini menimpa saudara-saudara muslim kita di Sumatera. Wilayah mereka sedang ditimpa musibah, yaitu tanah longsor, banjir, di sebagian tempat gempa bumi, di sebagian tempat udaranya tercemar, ya di sebagian tempat tsunami. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, ini disebut dengan bencana alam. Ya, karena bumi menjadi objek yang tertimpa musibah. Hanya saja kalau bumi yang menjadi objek tertimpa musibah, tentu akan dirasakan dampaknya oleh makhluk hidup yang ada, yang hidup di permukaannya. Ya, bukan hanya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan juga berdampak. Berdampak dengan musibah jika musibah menimpa bumi ini. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Kita tidak punya kuasa, tidak punya daya terhadap musibah yang terjadi di alam ini. Jika sudah terjadi, itulah takdir kauniyun, kejadian, terimalah musibah itu. Allah mengatakan, zalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha berilmu. Demikian pula ketika musibah itu menimpa keluarga kita, menimpa diri kita, menimpa masyarakat kita, menimpa penduduk negeri kita, ya kita terima. Sebab maunya Allah Subhanahu wa taala menimpa diri kita ya sesuatu yang tidak menyenangkan. Allah mengatakan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiri as-sabirin." Ya. Sesuatu yang tidak menyenangkan itu bisa berupa ketakutan, bisa berupa kelaparan, bisa berupa kekurangan harta, bisa berupa gangguan secara fisik seperti penyakit, atau sampai gangguan kehilangan anggota keluarga. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk musibah, ya bentuk-bentuk keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi terjadi pada diri kita, terimalah itu semua sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, zalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha berilmu. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Bahwa ketetapan Allah itu dikaitkan dengan keperkasaannya. Supaya kita itu jangan menolak takdir Allah. Supaya kita itu jangan melawan takdir Allah. Supaya kita itu jangan sampai tidak menerima takdir Allah. Sebab takdir Allah adalah ketetapan yang maha perkasa. Siapa yang bisa melawan ketetapan Allah yang maha perkasa? Namun takdir Allah itu dikaitkan dengan nama Allah Al-Alim. Selain Al-Aziz juga Al-Alim. Bahwa takdir Allah meskipun tidak menyenangkan, selalu ada hikmah. Selalu ada hikmah. Karena ketetapan Allah meskipun ditetapkan oleh yang maha perkasa, tapi juga ditetapkan oleh yang maha berilmu. Bahwa Allah dalam menetapkan takdirnya itu tidak serampangan, tidak sembrono. Yang melainkan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatunya telah ditetapkan oleh Allah dengan takaran yang sempurna. Ya, dengan takaran yang sempurna.
Baik, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Lalu kemudian Allah memberitahukan kepada kita illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, bahwa apa yang terjadi dari musibah, itu sudah menjadi ketetapan dari Yang Maha menetapkan, dan ketetapan itu telah tercatat di dalam kitab induk yang disebut dengan Allahul Mahfuz min qabli ayyabra'aha, dan Allah telah menetapkan ketetapannya itu 50.000 tahun sebelum alam semesta tercipta. Ya, sebelum alam semesta tercipta. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan bagi Allah tidak ada sulitnya. Bagi Allah semuanya mudah. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Dari penggalan ayat ini dapat dijelaskan bahwa berbagai musibah apapun bentuknya, apapun wujudnya, itu terjadi karena takdir. Namun takdir itu terbagi dua. Ada takdir yang disebut dengan qada, dan ada takdir yang disebut dengan qadar. Ya, ada takdir yang disebut dengan qada dan ada takdir yang disebut dengan qadar. Secara makna qada wal qadar artinya ketetapan Allah, takdir. Secara makna tidak ada perbedaan. Namun secara lafaz qada wal qadar adanya pendalaman makna bahwa qada, ketetapan Allah, dikaitkan dengan pilihan atau perbuatan manusia. Sedangkan qadar, ketetapan Allah sejak zaman azali, baik dengan sebab atau dengan tanpa sebab pasti terjadi. Itu namanya qadar. Jadi kalau qada, ada ketetapan Allah dikaitkan dengan pilihan manusia, perbuatan manusia. Dan ada qadar yang memang sudah ketetapan Allah sejak zaman azali, baik dengan sebab atau dengan tanpa sebab terjadi. Itu namanya qadar. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Maka qadar ini kita nggak bisa memprediksinya. Maka qadar ini sesuatu yang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun qada, maka kita harus mengambil ikhtiar yang terbaik. Adapun qada, kita harus berupaya untuk melakukan sesuatu yang mengundang ridha Allah, rahmat Allah, jangan sebaliknya. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Mari kita bahas yang pertama adalah qada. Sebab qada ini berkaitan dengan pilihan manusia. Dari sinilah kita juga bisa mengungkap sebab-sebab datangnya musibah. Bahwa sebab-sebab datangnya musibah betul ketetapan Allah, tapi ketetapan Allah terjadi karena pilihan manusia, perbuatan manusia. Misalnya dalam bentuk bencana alam. Allah mengatakan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-41, ya. Zaharat, telah tampak al-fasad, kerusakan fil ardi, di muka bumi ini. Tampak kerusakan di darat, di laut, di udara. Itu semua karena apa? Karena tangan-tangan manusia. Ya, zaharat fasadu fil ardi wal zaharat, bagaimana ayatnya? Coba situ ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surat Ar-Rum, ya, surat Ar-Rum di ayat yang ke-41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, kata Allah. Zaharal fasad, tampaklah kerusakan, ya, tampaklah kerusakan fil barri wal bahr, fil barri di daratan, wal bahr di lautan, bima kasabat aydin nas, dikarenakan perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, dan Allah merasakan kepada mereka ba'dalladzi amilu, sebagian dari perbuatan mereka sendiri, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali. Apa maknanya kembali? Ya, mereka kembali kepada rambu-rambu yang benar, kembali kepada apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah. Bahwa selagi mereka tidak kembali ke jalan yang diinginkan oleh Allah, Allah tidak akan menghilangkan balanya, musibahnya. Kenapa?
Karena bala ini, musibah ini terjadi karena pilihan mereka. Betul takdir Allah, tapi mereka yang mengundang. Ya, mereka yang mengundang dalam bentuk apa? Perbuatan-perbuatan manusia yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Kalau kita buka tafsirnya, sampai mereka kembali ke jalan yang Allah ridhoi. Artinya apa? Di antara penyebab utama datangnya bala, bencana, musibah adalah karena dosa-dosa manusia. Ya, kelalaian manusia, ketamakan, keserakahan manusia. Di dalam Quran surat Asy-Syura, ya surat Asy-Syura, surat yang ke-30, Allah juga mengatakan, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah apapun bentuknya, wujudnya, yang menimpa kalian itu karena tangan-tangan kalian sendiri. Nah, ini disebut dengan qada. Jadi ketetapan Allah dikarenakan pilihan manusia. Ketetapan Allah berupa musibah, yang kemudian musibah ini terjadi karena perbuatan manusia yang mengundang musibah. Ya, mengundang musibah. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Apabila kemudian manusia berbuat kerusakan di muka bumi, mereka berbuat kemaksiatan di muka bumi, mereka melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi penyebab utama datangnya bala, bencana, dan musibah yang menimpa bumi ini dan juga menimpa manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam At-Tabrani, Imam An-Nasai, lalu Imam Asyuti dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir menyebutkan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun bi khamsin. Ada 5 perbuatan yang mengundang 5 musibah. Ada 5 perbuatan yang mengundang 5 musibah. Yang pertama kata Nabi, ma naqadat qaumunil ahda illa sullita alaihim aduhum. Apabila penduduk suatu negeri mereka memperjualbelikan amanah. Di antara amanah adalah kepemimpinan. Sehingga apabila kemudian masyarakat di dalam memilih pemimpinnya, mereka memperjualbelikan amanah kepemimpinan itu. Mereka pilih siapa yang mau membayar mereka. Sullito alaihim aduhum. Allah akan menghukum penduduk negeri itu. Dengan apa? Allah akan memenangkan musuh yang akan menjadi pemimpin untuk mereka. Jadi musuh-musuh akan berkuasa. Musuh-musuh yang nantinya akan tamak dan serakah di muka bumi. Mereka yang akan berbuat kerusakan. Dan ini mengundang bala bencana secara bertubi-tubi. Kenapa? Karena masyarakat melalaikan amanah, menganggap remeh amanah, memperjualbelikan amanah, Allah hukum. Hukumannya apa? Muncul pemimpin yang bejat. Pemimpin yang tidak peduli dengan urusan rakyat, tapi peduli dengan kepentingannya sendiri. Maka kalau kita lihat di dalam Quran surah Al-Isra, ya, surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-16, Allah mengatakan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqa fiha fahaqqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira, kata Allah. Apabila Allah berkehendak untuk menimpakan bala, bencana, musibah di suatu negeri, Allah akan melihat dan mengawasi para atrofnya. Siapa itu para atrof? Para pengambil kebijakan di negeri itu. Allah akan melihat orang-orang kaya di negeri itu. Kalau mereka berbuat kefasikan di muka bumi, berbuat kerusakan di muka bumi, maka Allah mengatakan fahaqqa 'alaihal qaulu. Berlakulah ketetapan Allah atas negeri itu. Fadammarnaha tadmira, maka Allah timpakan bala, bencana, musibah yang menimpa negeri itu secara bertubi-tubi. Belum selesai satu masalah,
datang masalah berikutnya. Kenapa bisa demikian? Karena kita sebagai masyarakat dalam memilih pemimpin memperjualbelikan amanah. Ya, memperjualbelikan amanah. Padahal amanah ini urusan yang berat di sisi Allah, tapi kita memperjualbelikannya, maka Allah menghukum kita dengan muncul pemimpin-pemimpin yang bejat. Maka pemimpin-pemimpin yang bejat inilah yang akan serakah terhadap negeri ini, maka mereka kemudian tidak lagi memperhatikan amdal dalam mengelola hutan, dalam mengelola alam ini, sehingga terjadilah bencana alam. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma zaharat fihimu al-fahisha illa fasha fihimu al-maut. Kalau saja kemaksiatan di suatu negeri itu sudah dianggap permisif, ya, dianggap permisif, yaitu tidak lagi ditegur, tidak lagi dilarang, tapi diberikan akses untuk mereka tampil. Ya, jadi kalau kemudian perbuatan fahisya, perbuatan maksiat seperti perbuatan zina, LGBT, ini kemudian diberikan panggung, diberikan peluang untuk mereka membuat acara-acara di depan publik, sudah tidak ada lagi larangan terhadap mereka, tidak lagi aturan ketat terhadap mereka. Kita bersikap permisif. Maka Allah mengatakan zaharat fihimu al-maut, akan terjadi banyak kasus kematian. Ya, jadi kalau kemudian orang-orang yang melakukan perbuatan fahisya ini dimunculkan atau kemudian tampak, diberikan panggung, diberikan akses, LGBT bebas buat acara di berbagai tempat, diberikan akses untuk orang-orang berzina dan seterusnya, maka akan terjadi banyak kasus kematian. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma haqamu bi ghairi ma anzalallah illa fasya fihimu al-faqru. Kalau masyarakat itu mereka mendukung kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mendukung kebijakan yang melawan syariat Allah. Misalnya kebijakan pelegalan khamar. Ya, tidak ada yang menolaknya dari masyarakat yang mereka mendukung. Misalnya tempat prostitusi dilegalkan untuk terbangun di suatu wilayah, dan dengan kata lain nanti wilayah itu pemerintahnya akan mendapatkan pajak yang besar misalnya. Ya, atau kemudian masyarakat membolehkan atau mendukung kebijakan bahwa dibenarkannya zina selagi suka sama suka. Nah, ini semua apabila kebijakan yang bertentangan dengan syariat Allah didukung oleh masyarakat, tidak ditentang oleh masyarakat, maka Allah akan hukum dengan apa? Terjadi kefakiran yang merata. Fasya fihimu al-faqru, ya, kefakiran akan merata. Berarti apa? Akan terjadi kemiskinan, ya. Akan terjadi ya kefakiran, kesulitan. Baik, kemudian yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wala taffafu al-mikyal illa muniu an-nabatat wa uhizu as-sinin. Apabila kemudian para pelaku ekonominya, mereka di dalam menjalankan aktivitas ekonomi melakukan kecurangan-kecurangan, memberlakukan riba, mereka tidak lagi peduli dengan akad-akad yang syariah di dalam aktivitas bisnisnya, ekonominya, maka Allah akan menghukum dengan apa? Allah mencabut keberkahan tanaman-tanaman. Dan Allah akan menimpakan kepada mereka musim paceklik berkepanjangan. Dicabut keberkahan tanaman-tanaman, banyak beredar buah-buahan, tapi buah-buahan yang sudah disemprotkan dengan berbagai racun-racun supaya selalu terlihat segar. Sayur-sayurnya kelihatan segar tapi sudah banyak. Jadi banyak orang-orang yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan. Ya, pada para pedagang bakso yang mereka campur dagingnya dengan daging-daging yang haram demi bisa mendapatkan untung yang banyak. Ya. Maka Allah akan cabut keberkahan dari makanan, dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan, dicabut keberkahannya semuanya, ya. Sehingga banyak kelihatan tapi tidak berkah. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala manau az-zakata illa hubisa anhum al-qatru.
Kalau orang-orang kaya menahan hartanya dari infak, dari sedekah, ya maka Allah akan menghalangi mereka dari keberkahan air bersih. Jadi kalau orang-orang kaya mereka tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, enggan berzakat, Allah akan hukum ya penduduk negeri itu dengan dicabutnya keberkahan air bersih. Ya, kayak dalam bentuk musibah, ya banjir, tanah longsor, tsunami, itu semua mencabut keberkahan air bersih sehingga susah mendapatkan air bersih. Ditambah lagi hujan tidak turun. Hujan turun justru menyebabkan banjir besar dan seterusnya, maka tercabutlah keberkahan air bersih. Maka ma'asyiral muslimin, ini disebut dengan qada. Jadi musibah terjadi karena takdir Allah, tapi takdir Allah ini dikaitkan dengan perbuatan manusia. Adapun yang terjadi pada diri kita secara individu atau pada keluarga kita, Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa 79, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Musibah keburukan apapun yang terjadi menimpa dirimu itu karena perbuatan kamu sendiri. Ini namanya qada. Musibah apapun yang terjadi menimpa diri kita, ya karena perbuatan kita sendiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa perbuatan kita yang bisa mengundang bencana musibah? Ada 5. Pertama, bisa karena kelalaian. Yang kedua, bisa karena kelemahan. Yang ketiga, bisa karena kemalasan. Yang keempat, bisa karena kebodohan. Dan yang kelima, karena dosa. Jadi 5 perbuatan kita ini bisa mengundang bala bencana. Ya, karena lemah tertimpa musibah, karena malas tertimpa musibah, karena lalai tertimpa musibah, karena bodoh tertimpa musibah, ditipu terus menerus gitu ya. Nggak mau ambil pelajaran dari kejadian-kejadian. Kemarin saya di SMS, ada salah seorang jamaah, Pak Ustadz, saya sedang bertengkar dengan suami, dengan anak-anak saya. Ya, saya dihujat habis-habisan oleh mereka. Saya katakan, kenapa Bu? Tolong Ustadz, saya butuh penguatan. Dia ketipu ya, sehingga uangnya dia transfer kepada penipu 130 juta ya, dari rekening itu tertransfer 130 juta gitu. Ya, uang yang sudah ada poskonya sebenarnya, uang ini saving yang sudah ada poskonya, sudah ada apa namanya peruntukannya gitu. Tapi sang ibu ini mentransfer ke orang yang menipunya. Mulai dia karena ada tergoda melalui Facebook, ada tawaran bisnis apa gitu ya, bisnis obat-obatan atau apa, dia klik, tergabung dia secara otomatis di sebuah grup WA. Lalu kemudian di situ dia diberikan langkah-langkah yang harus dia lakukan untuk bisa untung besar. Maka disuruh dia transfer 100.000 terlebih dahulu. Dia transfer 100.000, 5 menit kemudian masuk ke rekeningnya 130.000. Benar nih, langsung dapat untung. Tertantang lagi dia, kalau dia bisa transfer 200.000 kembali 500.000. Transfer dia 200.000, masuk 500.000, semakin yakin. Nah, akhirnya kemudian ditantang untuk transfer jutaan, bukan lagi ratusan ribu, jutaan dulu. Transfer 1 juta, masuk langsung 5 juta, semakin yakin. Akhirnya dia sudah terhipnosis atau bagaimana, saya bingung juga. Akhirnya disuruh transfer 100 juta sekian, baru nanti pasti akan dapat 2 kali lipat. Transferlah. Jadi total uang yang semua ditransfer dari ratusan ribu sampai jutaan, sampai akhirnya ratusan juta dia transfer, totalnya 130 juta. Habislah uangnya tuh di rekening itu ya, untuk peruntukan tertentu ya, itu habis 130 juta dalam waktu yang tidak sampai 1 jam. Nah, inilah musibah. Kenapa? Karena coba kalau dia bertanya, coba kalau kemudian ini ada, ini benar nggak nih misalnya. Tapi karena tergoda, udah terjadilah musibah pada dirinya, hilanglah uang 130 juta. Ya, mau melapor ke pihak bank mengatakan ini tertransfer secara sadar. Tidak bisa kita gugat karena ini sadar. Ya, sadar dilakukan oleh pemilik rekening. Akhirnya kemudian yang demikian tidak diproses. Ya udah, saya katakan terima, mau bagaimana lagi? Ya, bertengkar menambah masalah. Terimalah musibah ini, tapi keluarga juga perlu dikuatkan, disabarkan dan seterusnya. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Ini karena terjadi pada diri kita gitu, karena kelalaian kita, kelemahan kita, kemalasan kita, kebodohan kita, dan juga karena dosa,
Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka musibah terjadi betul karena takdir Allah, tapi takdir Allah itu ada qada, ada qadar. Ada qada dikaitkan dengan perbuatan kita dan ada qadar yang memang sudah ketetapan Allah, nggak bisa kita hindari. Kita naik motor misalnya, kita udah ikuti aturan lalu lintas, rambu-rambu jalan kita tepat, kita patuhi. Tapi ada orang yang lalai yang menabrak kita, ya itu sudah tercatat dalam kitab Allah, Allahumma alfu, sebab kita sudah mengambil sebab yang terbaik untuk selamat tapi tetap tertimpa musibah. Ya, ada salah seorang jamaah di Villa Duta, itu keluarganya dokter. Dia sudah luar biasa ya perjuangannya untuk bisa selamat dari Covid ya. Luar biasa perhatiannya dengan kebersihan dari makanan, dari semuanya sudah perfect lah ikhtiarnya, tapi tertimpa musibah Covid dan meninggal dunia padahal beliau adalah seorang dokter. Nah, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah al-qadar itu tidak ada lagi kaitannya dengan sebab atau dengan tanpa sebab. Ikhtiar atau tanpa ikhtiar pasti terjadi kalau sudah ketetapan Allah sejak zaman azali. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, yang menjadi persoalan kita nggak tahu apakah di depan sana qada atau qadar, kita nggak tahu. Sebab Allah mengatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu godan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di depannya ini. Apakah itu qada atau qadar, kita nggak tahu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kepada diri kita 1 menit ke depan, 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, 1 hari ke depan, kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu, Nabi cuma memberikan 1 rumus. Apa rumusnya? Ihris ala ma yanfa'u. Ambillah sebab-sebab yang terbaik. Ambillah ikhtiar yang maksimal untuk mendapatkan yang bermanfaat sesuai dengan zon atau dugaan kita. Ya, kita menduga kalau saya melakukan ini insya Allah dapat yang terbaik. Nah, itu zon kita, dugaan kita. Maka ambil sebab yang terbaik. Ambil ikhtiar yang paling maksimal. Lalu kemudian sandarkan kepada Allah apa hasilnya di masa depan. Karena tugas kita mengambil sebab saja. Ambil sebab yang terbaik. Jangan undang bala, jangan undang musibah. Sebab tidak diundang juga pasti terjadi kalau Allah sudah kehendaki. Maka karena itu ambillah sebab yang terbaik. Jika sesuatu yang terbaik ini terjadi kepada kita, sesuatu yang ikhtiar maksimal, tetap terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, Allah mengatakan la taqul law kana kadza fa kana kadza. Faqul ma sya'allahu fa'ala. Apapun yang sudah terjadi nantinya, jangan lagi mengucapkan kalimat pengandaian. Seandainya begini, seandainya begitu. Tapi katakanlah masya Allahu fa'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya pasti terjadi. Baik. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Inna dzalika lillahi yasir. Bagi Allah enggak ada sulitnya. Allah menetapkan takdir untuk kita sebelum terjadi. Ya sebelum benar-benar terjadi sudah ada takdirnya. Mudah bagi Allah, enggak ada sulitnya bagi Allah. Alam semesta belum tercipta, tapi takdir kita udah ditetapkan oleh Allah. Bahkan 50.000 tahun alam semesta belum tercipta, takdir kita dalam kitab Allah sudah ada. Bagi Allah mudah, nggak ada sulitnya. Nggak ada sulitnya bagi Allah. Jadi, kita mendapatkan kebaikan itu takdir Allah. Kita ditimpa keburukan itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah mendahulukan penyebutan ujian keburukan baru ujian menyenangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami timpakan kepada kalian sesuatu yang tidak menyenangkan dan kami timpakan kepada kalian sesuatu yang menyenangkan sebagai ujian nyata di kehidupan dunia ini. Wa ilaihin nusyur, kembalikanlah semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa didahulukan penyebutan ujian yang tidak menyenangkan, musibah, barulah kemudian ujian yang menyenangkan? Supaya kita siap mental sebagaimana siap mentalnya kita kalau kita ditimpa kesenangan. Ya kalau ditimpa dengan kesenangan semua kita siap mental, tapi banyak kita yang tidak siap mental kalau musibah yang terjadi. Maka kita harus terima hakikat musibah ini supaya kita siap mental. Ya, bahwa kita sudah serius nih ikhtiar tapi tetap saja ada musibah terjadi. Maka terimalah itu sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan maumu, kamu nggak mau, tapi maunya Allah pasti terjadi. Maka terimalah. Kemudian ma'asyiral muslimin, apa hikmah di balik musibah? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Pertama, supaya kamu tidak terlalu bersedih hati
dengan musibah yang terjadi, dengan musibah yang menimpa. Ya, kita nggak terlalu bersedih hati. Ma'asyiral muslimin, misalnya saudara muslim kita yang sekarang ini ditimpa musibah di Sumatera, ya banyak dari mereka yang meninggal dunia. Ada yang tertimbun lumpur, meninggal, dia memeluk bayinya yang kemudian viral ya, dia peluk bayinya, tertimbun lumpur, ditemukan dalam keadaan dia masih memeluk bayinya. Ya, ada yang tenggelam, ada yang tertimpa reruntuhan dan seterusnya. Kelihatannya mereka menderita, ma'asyiral muslimin, kelihatannya mereka susah. Tapi kalau dia adalah seorang muslim, insya Allah dia syahid. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asyuhada'u khamsun. Orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama al-mata'un, orang-orang yang ditimpa wabah. Ya sekarang kan ditemukan ada beberapa jenazah yang belum dievakuasi, yang itu sudah menjadi baunya menyengat dan itu menyebabkan gangguan ya pada pernafasan, gangguan pada kulit, sehingga ya sudah menjadi wabah karena banyaknya mayat yang belum dievakuasi. Ya, yang terperangkap di mobil, yang terperangkap di reruntuhan, itu akhirnya kemudian menyebabkan gangguan kulit, gangguan pencernaan, ya gangguan pernafasan di sebagian orang yang tinggal di wilayah dekat dengan banyaknya mayat-mayat tadi yang belum dievakuasi. Ya, sehingga mereka yang kemudian meninggal karena wabah, ya karena wabah itu syahid. Syahid kata Nabi. Yang kedua al-mabtun, orang-orang yang meninggal karena gangguan sakit perut. Apakah karena kelaparan ataukah sebab-sebab yang lain, masuk angin atau sebab yang lain. Ya, intinya gangguannya adalah gangguan tidak nyaman di perut. Nah, ini insya Allah syahid. Yang ketiga adalah al-ghoriq atau al-ghoriq, yaitu orang yang tenggelam, orang yang tertimbun baik lumpur atau air atau yang lainnya, maka dia syahid. Dan yang keempat adalah sahibul haddam, yaitu orang-orang yang tertimpa reruntuhan, ya tertindih batu atau tertimpa pohon yang tumbang. Ini semua adalah syahid. Dan yang kelima, asyahid fi sabilillah, orang yang meninggal karena berjuang di jalan Allah, apakah dia sebagai guru, sebagai pendakwa lalu meninggal dunia, maka ini semua adalah syahid di jalan Allah. Dikatakan syahid sebab mereka tidak benar-benar meninggal dunia sampai mereka melihat surga, melihat kedudukannya di dalam surga, barulah mereka menghembuskan nafas terakhirnya. Itulah yang disebut dengan asyahid, bahwa mereka menyaksikan kedudukan mereka di surga. Sehingga kata para ulama, orang yang mati syahid itu tidak akan lepas ruh dari jasadnya kecuali karena yang sangat diinginkannya itu adalah kematian. Kenapa mereka sangat menginginkan kematian? Karena mereka melihat kedudukannya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya kita yang melihat kelihatannya mereka menderita, tapi kalau mereka adalah seorang mukmin, seorang muslim, maka mereka itu insya Allah syahid minas syuhada. Adapun kemudian kaum muslimin yang terluka, ya, yang sakit, dan mereka bersabar, itu semua penggugur dosa, itu semua mengangkat derajat, itu semua akan melipat gandakan pahala, menguatkan sabarnya. Ya. Dan juga sebagai ujian bagi kita untuk berta'awun, tolong menolong dengan saudara muslim kita. Kata Nabi, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'du. Antara mukmin dengan mukmin bagaikan bangunan yang harus saling kuat menguatkan, kokoh mengokohkan. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Dan kalaupun juga kita mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini, kita juga tidak terlalu bergembira. Kenapa? Karena semua ini datang dari Allah. Makanya Allah katakan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka dengan orang yang sombong dan orang yang bangga diri. Siapa itu yang bangga diri? Yang menyandarkan segala keberhasilannya di dunia ini adalah karena dirinya, bukan karena pertolongan Allah pada dirinya, bukan karena rezeki dari Allah, karunia dari Allah, tapi dia menganggap saya pantas kaya karena memang saya pintar. Saya pantas kaya karena memang saya tekun. Nah, ini adalah fakhur, orang-orang yang bangga diri, orang-orang yang menyandarkan keberhasilan pada dirinya bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ma'asyiral muslimin adalah bahwa musibah yang terbesar sebenarnya bukanlah musibah dunia.
Musibah yang terbesar adalah musibah yang menimpa akhirat kita. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Karena musibah yang paling besar itu musibah yang menimpa akhirat kita, agama kita. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, musibah terbesar itu bukanlah engkau kehilangan harta. Musibah terbesar itu bukanlah engkau kehilangan jiwa. Musibah terbesar itu bukanlah sakit atau penyakit yang menggerogoti sehatmu. Bukanlah prestasi yang tak bisa kamu raih. Tapi musibah terbesar itu matinya suara hati. Sehingga engkau tidak mengenal hak-hak Allah atas dirimu. Azan berkumandang, tidak segera menuju panggilan azan, tidak segera menuju Allah untuk ibadah. Inilah musibah yang sebenarnya. Kenapa ma'asyiral muslimin? Para ulama mengatakan musibah dunia itu jalan masuk surga. Tapi musibah akhirat jalan masuk neraka. Karena itulah musibah yang paling besar adalah matinya suara hati. Kita sombong, tidak merasa butuh Allah. Allah mengatakan wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablugal jibala tula. Kullu dzalika kana sayuhu inda rabbika makruha. Jangan kamu berjalan di muka bumi sebagai orang yang sombong, yaitu orang yang tidak butuh Allah. Tidak butuh Allah. Sehingga orang ini menjalani hidup sesuai dengan maunya syahwat dia. Dia tidak mau tunduk dengan syariat Allah karena merasa enggak butuh Allah. Engkau tidak bisa membelah bumi dan tidak bisa menyamai tingginya gunung. Sedangkan kesombongan, kejahatan yang dibenci Allah. Inilah musibah yang besar nih, orang yang sombong. Dan orang yang ujub, orang yang bangga diri, dia menyandarkan keberhasilannya, prestasinya itu pada dirinya bukan kepada Allah. Sebagaimana si Qarun dalam surat Al-Qasas ayat 78, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Semua keberhasilan ini, kekayaan ini saya dapatkan karena ilmu yang ada pada saya. Ya, dia tidak sandarkan datangnya dari Allah, tapi dia sandarkan pada dirinya. Dan inilah musibah yang paling besar, matinya suara hati. Sehingga seseorang tidak mengenali hak-hak Allah dalam hidupnya, maka hal ini akan mengantarkannya kepada azab Allah, na'udzubillah min dzalik. Baik ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain, kita cukupkan kajian kita pembahasan surat Al-Hadid ayat yang kedua-dua dan ayat yang ke-23 tentang hakikat musibah dari kedua ayat tersebut. Selanjutnya jika ada hal-hal yang pengen didiskusikan, ditanyakan, fa'alaihi yatafaddal maskura ma'jura. Silakan ada tanggapan, masukan, kritik, saran, silakan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'du. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali tidak akan menurunkan azab di suatu negeri, menimpa penduduk negeri, selagi engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka, dan Allah sekali-kali tidak akan menurunkan bala bencana selagi penduduknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir menjelaskan bahwa dari ayat ini ada dua sebab besar yang bisa menolak bala atau bencana. Ya, sebagaimana yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah umat. Itu tidak akan terjadi bala, tidak akan terjadi bencana. Ya. Yang kedua adalah selagi penduduk negeri beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua sebab utama ini sangat benar sekali bahwa untuk sebab besar yang pertama, yaitu keberadaan Nabi di tengah-tengah penduduk kaum ini sudah tertutup pintunya. Tidak bisa lagi kita andalkan sebab Nabi telah lama wafatnya. Ya, Nabi telah lama wafat. Sehingga satu-satunya yang menjadi sebab besar yang bisa kita andalkan untuk menolak bala bencana adalah dengan menjadikan masyarakat beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena penyebab utama datangnya bala bencana itu dosa. Ya, penyebab utama datangnya bala bencana adalah dosa. Maka yang bisa menolak bala itu adalah dengan kembalinya manusia kepada Allah. Manusia memohon ampun. Allah bilang tadi, Zaharal fasadu fil barri wal bahr
bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Tampak kerusakan di darat, di laut, karena perbuatan manusia yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah merasakan kepada mereka sebagian saja, enggak seluruhnya, sebagian dari perbuatan mereka. Kalau semua perbuatan kita dihukum oleh Allah, ya habislah kita nih. Hanya sebagian saja kita dihukum oleh Allah sebagai pelajaran. Supaya apa? Kita kembali kepada Allah. Selagi kita tidak kembali, tidak akan dirubah oleh Allah. Tidak akan dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala bala bencana. Pasti akan terus terjadi. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada Allah yaitu dengan mengikuti rambu-rambunya, aturan-aturannya. Allah mengatakan sebagaimana tadi surat Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka, yaitu mereka kembali beramal soleh. Adapun istighfar, istighfar ini bisa menolak bala. Ya, dalilnya surat Hud ayat yang ke-52. Allah mengatakan, ya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Ya, surat Hud ayat 52. Kalau manusia ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan dua hal. Jadi kalau masyarakat ini beristighfar dan bertobat, Allah janjikan dua hal. Hal yang pertama adalah yursilis samaa alaikum midrara, diturunkan hujan yang bercurah, hujan yang lebat. Hujan yang bercurah, hujan yang lebat ini akan menghidupkan bumi yang tandus, bumi yang kering, bumi yang gersang. Bumi yang tandus, yang kering dan gersang itu adalah gambaran jiwa, gambaran kondisi masyarakat yang terasa hidupnya hampa, kering karena masalah yang mereka hadapi. Jiwanya terasa kering, terasa hampa, seolah-olah berputus asa sudah. Tapi jika mereka beristighfar kepada Allah, mengembalikan urusan kepada Allah, Allah akan turunkan hujan solusi yang lebat dari berbagai arah, tidak kelihatan ujungnya, sehingga mengangkat masalahnya sampai ke akar-akarnya. Ya. Nah, yang kedua, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah lalu menambah kekuatan untuk mereka bertambah-tambah, berlipat-lipat di atas kekuatan yang sudah ada. Allah tambahkan kekuatan finansial, Allah tambahkan kekuatan sumber daya manusia yang akan menjadi sukarelawan yang datang menolong, membantu. Ya, kalau masyarakat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini secara umum kita ingin ambil pelajaran bahwa dosa penyebab utama datangnya bala, bencana dan musibah, maka amal soleh sebesar-besar wasilah untuk menolak bala. Di antara amal soleh yang bisa menolak bala, kembalinya manusia kepada Allah dengan beristighfar dan juga bertaubat. Kalau tidak, bala ini nggak punya mata. Bala ini nggak punya mata. Kalau turun, bukan hanya menimpa para pelaku-pelaku maksiat, semua orang akan tertimpa. Ini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Ya, takutlah dengan bala, bencana, musibah yang kalau datang itu nggak ada matanya. Nggak ada matanya. Semua akan kena, bukan hanya pelaku maksiat, bukan hanya pelaku dosa. Ini bahayanya kawaris, bencana alam. Ya, perbuatan sebagian orang itu bisa orang lain terdampak. Itulah bencana alam. Ya. Maka kata Allah, takutlah kepada musibah yang kalau datang itu nggak ada matanya. Nggak ada matanya. Akan tertimpa semua orang, soleh tidak soleh kena. Masjid bukan masjid kena juga musibahnya, balanya, bencananya. Tapi nanti Allah akan membangkitkan golongan kanan dan golongan kiri. Ya, orang-orang beriman, mereka sebagai syahid, nanti mereka di akhirat golongan kanan. Orang-orang maksiat, mereka nanti golongan kiri. Allahu alam bisawab. Cukup? Baik, naktafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaja'alana minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.